warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia dengan NPM 2204 1070 125 dari Program Studi Teknik Geofisika Universitas Syahkuala. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan poster ilmiah mengenai sesar Sumatera. Di sini saya fokus pada sesar Aceh. Yang berjudul Exploring Aceh Fault Zone for Slip Rates and Polyseismic Trending Potential Along Sumatran Fault, atau eksplorasi zona sesar Aceh untuk laju pergeseran dan potensi penggalian polyseismik di sepanjang sesar Sumatera. Baik teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa studi mengenai patahan ini sangat penting, khususnya di sesar Aceh yang memang merupakan bagian dari sesar besar Sumatera atau Great Sumatran Fault. Nah, patahan geologi ini memiliki peran krusial yang cukup penting dalam memahami bahaya seismik, terutama di wilayah Indonesia yang memang terletak di jalur cincin api Pasifik, di mana aktivitas seismiknya ini sangat tinggi. Jadi topik tentang sesar Aceh dan aktivitas seismik ini sangat penting untuk kita bahas karena beberapa hal. Di antaranya, yang pertama adalah karena Aceh ini memang terletak di zona yang aktivitas seismiknya itu sangat tinggi, jadi dia menimbulkan resiko gempa bumi yang cukup besar juga. Meskipun tidak ada catatan aktivitas seismik yang sangat besar dalam 170 tahun terakhir, namun ada aktivitas seismik, di mana aktivitas seismik yang sering terjadi ini menunjukkan bahwa patahan ini aktif, sehingga dengan kita memahami karakteristik dan perilaku dari sesar Aceh ini sangat penting bagi kita untuk memprediksi dan mengurangi risiko gempa bumi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selain itu, kita juga tahu bahwa perubahan kondisi iklim seperti variasi curah hujan dan suhu ini ternyata juga dapat mempengaruhi aktivitas dan karakteristik dari si patahan ini. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi kompleks antara geologi dan iklim ini sangat penting untuk kita pahami dalam konteks perubahan lingkungan yang lebih luas. Selanjutnya ada studi tentang polyseismik yang diperlukan untuk mengembangkan model maksimum dan rekurensi gempa bumi. Hal ini penting untuk analisis bahaya seismik di wilayah tersebut, khususnya di wilayah Aceh, terutama mengingat bahwa perubahan bentang alam yang sangat cepat dan kebutuhan untuk mendokumentasikan pergeseran koseismik setelah gempa bumi itu juga cukup cepat, cukup penting untuk kita ketahui, sehingga hal ini dapat membantu kita untuk mendokumentasikannya. Selanjutnya ada untuk memahami kesiapsiagaan dan untuk mitigasi. Jadi dengan kita memahami pergeseran dari aktivitas si sesar ini, kita itu dapat mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk merencanakan mitigasi yang dapat melindungi masyarakat dan mengurangi dampak kerugian infrastruktur yang ada di dekat dengan zona patahan tersebut. Sehingga penelitian ini cukup penting untuk kita memberikan gambaran bagaimana upaya mitigasi risiko seismik dan pelindungan masyarakat tinggal di daerah yang sangat rawan dengan gempa. Jadi tujuan utama dari penelitian yang saya ambil untuk poster ini adalah yang pertama itu untuk mengidentifikasi bukti bahwa adanya patahan di permukaan di masa lalu yang dapat memberikan informasi tentang aktivitas seismik sebelumnya. Kemudian untuk mengkarakterisasi tatanan geomorfologi tektonik di sepanjang sesar Aceh untuk memahami bagaimana pergeseran sesarnya itu terjadi. Selanjutnya itu untuk menilai potensi sesar Aceh sebagai lokasi untuk studi laju pergeseran dan polyseismik yang dapat memberikan data penting untuk analisis bahaya seismik di wilayah tersebut. Kemudian untuk metode penelitiannya, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pemetaan geomorfik dan analisis data geologi untuk mengeksplorasi karakteristik dan aktivitas seismik dari si sesar Aceh. Nah, tahapan-tahapannya itu meliputi pengumpulan data, pemetaan geomorfologi, dan analisis pergeseran.
Pengumpulan datanya itu di sini digunakan model elevasi digital atau data DEM yang dapat diunduh dari data DEMNAS dengan resolusi 8 meter. Nah, data ini mencakup seluruh wilayah studi dan memberikan gambaran untuk topografi yang jelas. Selanjutnya, dengan menggunakan data DEM ini dilakukan pemetaan zona sesar geomorfik di sepanjang sesar Aceh. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi zona pergeseran lateral yang dapat memberikan bukti bahwa adanya aktivitas seismik di masa lalu. Kemudian fitur geomorfik ini sebenarnya berfokus pada pergeseran yang lateral seperti saluran sungai, pegunungan, dan tebing patahan. Kenapa? Karena fitur-fitur ini itu dapat menunjukkan perubahan yang terjadi akibat aktivitas si sesar ini. Kemudian dilakukan analisis pergeseran. Nah, mengukur pergeseran lateral yang terjadi di sepanjang sesar ini dengan menggunakan metode backslip manual. Backslip manual ini adalah salah satu metode yang melibatkan pencocokan fitur geomorfik yang serupa di kedua sisi sesar, seperti di tepi pegunungan, seperti di tepi saluran dan di puncak pegunungan. Kemudian setelah mencocokkan fitur-fitur ini, kita dapat menentukan pemisahan sepanjang garis sesar untuk menghitung besaran pergeseran yang terjadi. Nah, di sini pergeseran yang diukur itu di beberapa lokasi dengan ukuran yang berkisar antara 111, 113 hingga 858 meter. Kemudian diidentifikasi lokasi-lokasi prospektif di sepanjang sesar Aceh untuk studi lebih lanjut. Misalnya di bagian Indrapuri dan di Pulau Aceh itu fokus utama karena di situ tuh jelas terlihat pada peta topografinya memiliki pemisahan morfologi yang signifikan gitu. Selanjutnya mempertimbangkan iklim dan lingkungan, bahwa perubahan kondisi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti variasi dan curah hujan ini dapat mempengaruhi karakteristik dan tampak pada patahan geser. Oleh karena itu, faktor-faktor ini mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi antara geologi dan iklim. Selanjutnya, data-data yang dikumpulkan dari analisis ini divisualisasikan dalam bentuk peta dan grafik untuk memudahkan pemahaman. Nah, peta-peta ini menunjukkan konfigurasi sesar Aceh dan mekanisme fokus gempa yang terkait, serta lokasi-lokasi yang telah diidentifikasi sebagai area dengan potensi pergeseran. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan dan hasil. Nah, hasil dan pembahasannya di sini yang pertama, hasil pemetaan dan analisis geomorfik dari sesar Aceh ini berhasil diidentifikasi ada totalnya 48 fitur geomorfik yang mengalami offset di sepanjang zona sesar dengan pengukuran offset lateral dilakukan pada 35 fitur. Nah, fitur-fitur ini mencakup tebing patahan, saluran sungai, dan pegunungan yang menunjukkan adanya aktivitas seismik. Dari 48 fitur yang diidentifikasi ini dapat mengukur pergeseran lateral pada 35 fitur. Pengukuran ini memberikan bukti konkret mengenai pergeseran yang terjadi akibat adanya aktivitas sesar. Kemudian analisis pergeseran lateralnya itu didominasi lateralnya itu ke kanan. Menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa pergeserannya itu lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Misalnya di beberapa lokasi ada yang sampai mencapai 2.304 meter. Namun penentuan fitur-fitur ini tuh menjadi tantangan juga karena kurangnya permukaan datar yang dapat digunakan untuk referensi untuk penanggalannya gitu. Selanjutnya di sini kita dapat lihat bahwa walaupun tidak ada catatan gempa dalam 170 tahun terakhir, namun bukti geomorfik yang menunjukkan aktivitas seismik berkelanjutan termasuk gempa dengan magnitudo sedang yang sering terjadi ini dapat memberikan pemahaman kepada kita bahwa sewaktu-waktu patahan ini dapat terjadi dan menimbulkan efek yang cukup besar gitu. Selanjutnya hasil penelitiannya ini memberikan bukti bahwa sesar Aceh ini berarti benar-benar aktif dan dia itu dapat menimbulkan bahaya seismik yang cukup besar bagi kita di sekitaran Banda Aceh yang memang padat penduduk gitu. Baik, selanjutnya
ada ke dokumentasi. Nah, pada gambar yang pertama ini merupakan saluran offset pada daerah Betung. Sedangkan yang kedua ini saluran offset pada daerah Janto. Yang ketiga ini saluran offset di daerah Kuala Tripa, dan yang paling bawah ini adalah saluran offset di daerah Indrapuri. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Di sini Sesar Aceh ini menunjukkan aktivitas seismik yang sangat signifikan meskipun tidak ada catatan gempa dalam 170 tahun terakhir. Serta pada penelitian ini berhasil diidentifikasi bahwa ada 48 fitur geomorfik yang mengalami offset. 35-nya diukur secara langsung. Nah, offset yang terkecil itu 12,6 meter dan yang paling besar itu 2,3 kilometer. Baik, saya rasa cukup sampai di sini aja presentasi tentang poster ini yang dapat saya lakukan. Sebagai referensi, teman-teman semua dapat lihat bahwa di sini saya mengambil jurnal dari Gayatri Indah Marliani dan kawan-kawan mengenai Exploring Aceh Fault Zone for Slip Rate and Polyseismic Tracing Potential Along Sumatran Fault dari Indonesia Journal of Geography. Juga untuk apabila teman-teman semua ingin mengecek secara detail, nah original jurnalnya itu dapat juga diakses pada link yang ada di bawah ini. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.